Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas lagi, nanti kita bahas tentang prinsip dasar pengambilan besar sampel dan perhitungan besar sampel. Di kesempatan kali ini, kalau ada pertanyaan dari pertemuan yang kemarin, silahkan langsung aja diajukan. Kalau enggak, kita lanjutkan ya. Isu utama yang sudah ada ya. Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan tentang pengertian sampel, besar sampel, prinsip dasar, faktor yang mempengaruhi besar sampel, rumusnya, penghitungan, penyesuaian besar sampel, kesalahan umum, daftar pustaka ilmiah. Jadi pada kesempatan kali ini nanti mahasiswa harus mampu mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan hal tersebut ya. Pendahuluan dalam penelitian kuantitatif, penentuan besar sampel merupakan langkah metodologis yang sangat penting. Besar sampel yang tepat akan menghasilkan estimasi parameter populasi yang akurat. Jadi begini ya, kita itu menentukan bahan atau responden untuk penelitian. Kita akan mengambil sampel dari populasi. Dan cara pengambilannya yang bagaimana? Yang bisa mewakili tersebut ya harus bisa mewakili sampel populasi yang ada gitu gitu ya. Nah, jadi nggak sembarangan cara pengambilan sampel tersebut agar kita tidak bias dan tidak mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pengertian sampel dan besar sampel. Kalau sampel itu sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kenapa kok nggak semua populasi ya kalau populasinya sedikit nggak masalah ya kita menggunakan total sampling. Kalau populasinya ribuan kita menggunakan total sampling ya nanti kecapeannya gitu. Kan kita harus antisipasi ya tentang waktunya, biayanya, dan lain sebagainya. Prinsip dasar pengambilan besar sampel representatif. Sampel harus mewakili karakteristik populasi representatif tidak hanya ditentukan oleh teknik sampling, tetapi juga oleh besar sampel. Semakin heterogen populasi, semakin besar sampel yang dibutuhkan. Heterogen itu bermacam-macam ya, populasi di dalam itu tidak terlalu homogen, jadi heterogen. Jadi ada macam-macam itu membutuhkan besar sampel yang tinggi. Variabilitas populasi, variabilitas atau keragaman data. Misalnya simpangan baku mempengaruhi besar sampel. Populasi dengan variasi yang tinggi memerlukan sampel yang lebih besar untuk memperoleh estimasi yang presisi agar dapat mewakili populasi tersebut. Tingkat ketelitian, precision. Ketelitian berkaitan dengan margin of error atau tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi. Semakin kecil margin of error yang diinginkan, semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Gitu. Sebenarnya di dalam penelitian itu semakin besar sampelnya, maka tingkat errornya akan semakin kecil. Tetapi kalau terlalu besar juga nanti kita berkendala tentang biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Tingkat kepercayaan menunjukkan derajat keyakinan peneliti bahwa parameter sampel mencerminkan parameter populasi. Umumnya digunakan tingkat kepercayaan. Ini yang sering digunakan oleh peneliti ya, 90%, 95%, 99%. Tetapi yang paling sering adalah 95% tingkat kepercayaannya. Ini artinya apa? Berarti ada tingkat kesalahannya sebesar 5%. Kekuatan uji statistik atau statistical power. Kekuatan uji adalah probabilitas untuk mendeteksi perbedaan atau pengaruh yang benar-benar ada. Umumnya power minimal yang digunakan adalah 80%. Power yang tinggi membutuhkan sampel yang besar. Jenis desain penelitian.
ada deskriptif analitik eksperimental, dan jenis analisis statistik, UGT, G-square, regresi. Sangat mempengaruhi rumus dan besar sampel yang digunakan. Nanti kalau kamu menggunakan rumus-rumus itu perhatikan ya, kamu menggunakan uji apa. Ketersediaan sumber daya. Secara praktik, penentuan besar sampel juga mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, tenaga, akses terhadap subjek penelitian itu yang seperti yang saya bahas yang tadi itu ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar sampel, tujuan penelitian, jenis variabel, teknik sampling, varian atau proporsi populasi, tingkat significance atau alfa ya, power penelitian. Satu kurangi beta. Ini ada penghitungan besar sampel untuk penelitian deskriptif, ya, data kategorik atau proporsi. Nah, ini rumusnya ya. N itu sampel ya, besar sampel. Ya. Z alpha itu nilai Z sesuai dengan tingkat kepercayaan. Kalau 95% berarti sama dengan 1,96. Nanti bagaimana kok bisa 1,96 nanti kita bahas setelah ini. Untuk proporsi kejadian dalam populasi ditandai dengan P ya. Q 1 min P. D tingkat ketelitian margin of error. Nanti juga dalam penerapan rumus tersebut saya buatkan contoh-contohnya yang nanti kita bahas. Apa itu nilai Z? ZA ya. Z alpha ya. Nilai Z adalah skor pada distribusi normal standar yang menunjukkan batas area probabilitas tertentu. Dalam penentuan besar sampel, Z alpha nilai Z sesuai dengan tingkat kepercayaan confidence level. Distribusi normal standar memiliki rata-rata ya mu sama dengan 0, simpangan baku 1. Nah, kenapa 95% tadi sama dengan 1,96? Ini langkah logikanya ya. Tingkat kepercayaan 95%. Tuh. Berarti tingkat errornya adalah sebesar 5%. Karena dua sisi two tail, ya, misalnya kan ada two tail. Nilai two tailnya berapa gitu ya. Eh, 5% ini dibagi di kiri dan kanan dari 2,5%. Luas area dari 0 sampai Z sama dengan 0,475. Tadi karena 0,5 dikurangi 0,025 sama dengan 0,475. Gitu. Di tabel Z nilai 0,475 berpasangan dengan Z sama dengan 1,96. Itulah asal angka 1,96. Ini 95% itu sebagai nol objeknya ya. Kalau min ya kan ada kiri, ada kanan, ada min, ada plus gitu ya. Artinya 95% data berada di antara min 1,96 sampai dengan plus 1,96. Ini kalau tingkat kepercayaannya ya, sesuai dengan kepercayaannya, kalau 90% berarti 1,64. Sudah saya buatkan tabelnya. Ini memudahkan mahasiswa untuk memahaminya gitu ya. 95% ini sama dengan 1,96. 99 berarti sama dengan 2,58 ya. Untuk alfanya kalau 90% ya 0,1. 95% 0,05. 99% 0,01. Apakah bisa dihitung tanpa tabel? Secara matematis bisa, tapi menggunakan fungsi distribusi normal gitu ya. Contoh penggunaan dalam rumus besar sampel, misalnya N sama dengan eta alfa kuadrat kali B kali Q per D2. Jika tingkat kepercayaan 95%, ZA 1,60
96. Nilai Z sebesar 1,96 diperoleh dari tabel distribusi normal standar pada tingkat kepercayaan 95%, yang menunjukkan bahwa 95% area kurva normal berada di antara. Tuh ya, minus itu. 15. Rumusnya N sama dengan kurung buka Z alfa kuadrat kali Q kuadrat kurung tutup per D2. Keterangan simpangan baku populasi D tingkat ketelitian yang diinginkan. Nah, ini ada perbandingan dua rata-rata menggunakan rumus ini. Keterangannya Z beta sama dengan nilai Z untuk power penelitian U1 min U2 perbedaan rata-rata yang diharapkan. Mu bacanya ya. Perbandingan dua proporsi. Ini kalau perbandingannya rumusnya menggunakan ini. Ya, besar sampel untuk uji korelasi menggunakan ini, koefisien korelasi yang diharapkan. Penyesuaian besar sampel, ada dropout atau non-respon. Jika diperkirakan terjadi dropout, maka besar sampel perlu ditambah. Ya, berarti nanti untuk apa sih dropout itu kan keluar ya. Nanti yang keluar berapa sampelnya, yaitu populasi terbatas atau finite population correction. Jika ukuran populasi kecilnya seperti ini, ya, dari total populasi. Bedakan ya, kalau N kecil itu sampel, kalau N besar itu populasi. Kesalahan umum dalam penentuan besar sampel. Tidak menyesuaikan dengan tujuan dan desain penelitian, mengabaikan variabilitas data, tidak memperhitungkan dropout, menggunakan rumus tanpa memahami asumsi. Kesimpulannya apa? Penentuan besar sampel merupakan aspek krusial dalam penelitian kuantitatif. Penelitian seperti representatif, variabilitas, tingkat kepercayaan, dan power harus dipahami dengan baik sebelum melakukan perhitungan. Pemilihan rumus besar sampel harus disesuaikan dengan tujuan, desain penelitian, dan jenis data agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini adalah contoh-contoh soalnya ya. Seorang peneliti ingin mengetahui proporsi kepatuhan minum obat ARV pada pasien HIV. Berdasarkan penelitian, sebelumnya proporsi kepatuhan diperkirakan sebesar 70%. Peneliti menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Berarti kan menggunakan 1,96 ya. Dan tingkat ketelitian 10%. Tentukan besar sampel minimal. Eh, Z alpha sudah diketahui, P-nya sama dengan 0,70 gitu ya. Berarti kan per 100 kan, berarti 0,7 lah. Ya. V-nya 1 min 0,7 sama dengan 0,3. Berarti D-nya 0,1 gitu ya. Dan 10% ya. 10% per 100 0,1. Itu tingkat ketelitian D kan. Ini rumusnya kalau dimasukkan bisa dilihat jawabannya bisa sama minimal adalah 81 responden. Tuh. Berarti harus mencari responden sebesar 81 responden. Nah, kalau populasinya nggak sampai segitu, ya nanti berarti cari populasi yang besar. Agar kita bisa mengambil 81 responden untuk sampel. Ini soal yang kedua. Penelitian ingin mengetahui rata-rata tekanan darah sistolik pasien hipertensi, simpangan baku tekanan darah sistolik diketahui sebesar 15 mmHg, tingkat kepercayaan 95%, dan tingkat ketelitian yang diinginkan adalah 5 mmHg. Tentukan besar sampel. Nah, ini besar sampelnya diketahui ada 35 responden. Ini contoh yang ketiga. Nanti bisa dibaca ya untuk contoh yang ketiga ini. Penelitian ingin membandingkan rata-rata tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah intervensi. Itu ya. Nah.
Ini contoh yang keempat, penyusunan besar sampel dengan dropout ketika ada yang dropout ya. Dari hasil perhitungan diperoleh besar sampel 100 responden ya. Jika diperkirakan terjadi drop off sebesar 10%, tentukan besar sampel akhir. Nah, ini nanti 112 responden ditambah ya karena kita persepsinya kan ada yang drop out, maka harus ada penambahan. Drop outnya adalah 10%. Tidak semuanya ya menggunakan rumus Slovin untuk mengetahui besar sampel. Kalau rumus Slovinnya seperti ini ya. Nah, N itu adalah sampel, N besar itu adalah populasi. Jadi untuk rumus Slovin ini yang paling tepat untuk penelitian deskriptif ya. Kalau untuk analitik kurang tepat. Seorang peneliti ingin meneliti kepatuhan minum obat ARV pada pasien HIV di sebuah puskesmas. Jumlah pasien HIV aktif yang rutin kontrol 150 orang. Peneliti menggunakan tingkat kesalahan 5%. Tentukan besar sampel minimal menggunakan rumus Slovin. Ya, lebih gampang untuk rumus Slovin memang. Cuman penggunaannya itu ya. Contoh dengan margin of error berbeda ketika ada yang error. Nah, catatan yang paling penting adalah rumus Slovin ini kapan digunakan? Ya, ketika populasi diketahui dan terbatas. Ya, berarti populasinya kita tahu, tapi kalau populasinya kita nggak tahu, kita bisa menggunakan yang tadi yang di atas ya. Yang penelitian deskriptif, nih, varian populasi tidak diketahui, tidak disarankan untuk penelitian analitik dan eksperimental. Karena uji hipotesis, uji beda, korelasi, regresi. Contoh kalimat siap pakai di skripsi ya kalau kamu menggunakan Slovin ya. Ada penentuan besar sampel dan penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena jumlah populasi diketahui. Nah, terus ada kata-kata karena jumlah populasi diketahui gitu loh ya. Dan penelitian bersifat deskriptif dengan jumlah populasi 150 responden dan tingkat kesalahan 5% diperoleh besar sama minimal sebanyak 109 responden. Tapi kebanyakan ya peneliti-peneliti itu walaupun penelitiannya analitik itu kebanyakan menggunakan rumus Slovin gitu loh ya. Padahal itu kurang tepat sebenarnya. Kalau deskriptif dan dapat diketahui itu bisa menggunakan Slovin. Nah, kadang populasinya diketahui ya populasinya diketahui tetapi untuk apa namanya penelitiannya korelasi itu biasanya kadang mahasiswa menggunakan rumus Slovin juga gitu loh ya. Tapi ya nggak apa-apa ya kalau untuk apa namanya kita korelasinya itu karena populasinya terlalu besar ya sudah diketahui tapi terlalu besar kita menggunakan rumus yang tadi itu juga kurang tepat ya kita pokoknya dengan alasan lah kenapa harus menggunakan rumus Lovin tadi yaitu alasannya eh, populasinya diketahui tetapi jumlahnya terlalu besar itu bisa ini daftar pustakanya terima kasih Assalamualaikum. Oke sudah selesai.